Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Melayu tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu Pasar. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berikut, yaitu yang pertama ada tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mientujoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang ketiga ada prasasti Talangtuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang keempat ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Dan yang terakhir ada prasasti Karangjambi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688 Masehi. Melayu juga terdapat di Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Bogor. Jawa Tengah yaitu terdapat prasasti Ganda Suli pada tahun 832 Masehi dan prasasti Mancucrigaha, dan di Bogor terdapat prasasti Bogor pada tahun 942 Masehi. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, tetapi pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua, yaitu pada tahun 1901 Indonesia di bawah naungan Belanda mengadopsi ejaan Van op Huijsen. Sedangkan pada tahun 1904 masyarakat Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Tapi dari kedua bahasa itu, hanya bahasa Melayu lah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1920. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syabana, Hamka, Rustam Effendi, Indrus, dan Chairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah pembendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Secara konstitusional, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia pada bab 14 pasal 36. Kini bahasa Indonesia dipakai sebagai lapisan masyarakat Indonesia.